menunjukkan gambar-gambar, apa ini gambar apa, itu guru diam aja. Jangan coba nih anak-anak, ini gambar, ini mantap ya, gambar perkotaan, gambar pedesaan gitu. Nggak usah ngomong itu, nggak usah. Ya, nggak usah. Karena jadi tidak hot ya, jadi tidak hot. Jadi, ketika Bu Ani menayangkan gambar perbedaan misalnya di perkotaan, pedesaan, coba Anda perhatikan dari gambar ini perbedaannya apa, ini gambar yang apa tentang apa gitu. Jadi tidak apa yang itu dijelaskan oleh gurunya ya, dijelaskan. Ini ini tadi sudah membuka penilaian prosesnya sudah ada. Terus kemudian pertanyaan untuk permasalahan inquiry itu tidak pertanyaan yang dijawab oleh anak-anak, bukan, tapi memang mau dipecahkan gitu. Jadi pertanyaan mau dipecahkan. Jadi pertanyaannya itu kalau pertanyaan yang langsung itu kan tidak jadi masalah ya, tidak jadi permasalahan. Pertanyaannya harus yang menantang ya. Ini mengapa virus Delta dapat menular, ya, lebih cepat menular gitu ya. Jadi pertanyaan itu tidak untuk sekarang dijawab, tapi membuat anak berpikir gitu kan, berpikir. Terus kemudian raise hand juga masih perlu ditingkatkan lagi ya, raise hand-nya karena dengan raise hand itu anak-anak akan dia percaya diri, yang ngeklik tangan, gambar tangan itu. Terus kemudian guru itu menjadi tidak dominan ya, menjadi tidak dominan. Nah, saya melihat Bu Anik ini mau pakai 2 device atau 1 kemarin? HP sama laptop. Ya. Ya, ketika di salah satu melihat kondisi anak-anak kan? Iya. Nah, itu masih perlu ditingkatkan lagi ya, karena Bu Anik itu lebih fokus ke materi, lebih fokus ke PPT, lebih fokus ke materi, itu tidak memperlihatkan apa yang terjadi di tayangan video layarnya anak-anak gitu ya. Saya berasumsi ini mungkin Bu Anik itu 1 device gitu. Kalau 1 device nayangin PPT kan berarti tidak kelihatan kondisi anak-anak itu. Iya. 2. Nah, kalau 2 itu mata itu dicek. Oh, ini pas layar yang anak-anak itu mereka ngapain gitu loh. Ya, soalnya tidak ada upaya guru untuk coba itu jangan yang ini gitu, siapa gitu yang tidak fokus gitu loh. Ya, karena kalau saya kan sebagai audiens saya melihat kondisi anak-anak yang lain itu bagaimana. Saya nemuinnya itu bisa ngecek ya, bisa ngecek ke slide layar-layar selanjutnya tuh kita tuh ngecekin anaknya ngapain aja nih, anaknya ngapain gitu. Ketika ada anak yang tidak memperhatikan, tidak pay attention itu gurunya diam, berarti nggak kelihatan oleh guru gitu loh. Nah, jadi di layar yang satunya tangannya sambil ngeklik ngapain aja gitu mereka itu belum kelihatan tuh, belum kurang mengangkat kondisi pembelajaran anak. Jadi fokus tuh PPT gitu ya, fokus membahas membahas pembelajaran, tapi anak-anak ngapain yang sedang agak sedikit mulai ditanya misalnya itu belum tersebut. Tapi memang ini saya sudah beri nilai 555 ya untuk yang membuka kalau yang kemarin adalah saya sudah tak nilai maksimal. Begitu Bu Ani, monggo Bu Indah. Terima kasih dilanjut. Terima kasih. Untuk Bu Ani juga saya melihat itu sudah ada perubahan ya. Jadi tingkatkan lagi semangat bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah sebagai ibadah. Sehingga kalau kita beribadah itu tentunya akan sungguh-sungguh dalam melaksanakan. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Bu Feni, saya juga menyoroti tentang pengelolaan kelas. Ya, karena siswa itu kalau sekolah tolong disampaikan menggunakan seragam. Ya. Kenapa toh itu bisa menimbulkan semangat untuk mereka. Kalau pakainya
mereka pakaian di rumah itu kesannya mereka tidak sungguh-sungguh. Padahal kita yang sudah ini ya berusaha keras menyajikan pembelajaran yang hot, pembelajaran yang menarik untuk mereka itu kan butuh waktu, butuh tenaga juga, butuh ilmu juga, ya. Tapi kalau diimbangi oleh siswanya yang tidak menggunakan seragam, akankah alangkah nggak ini ya, nggak sesuai dengan apa yang sudah kita perjuangkan. Sehingga itu harus diimbangi, tolong diingatkan. Jadi setiap kali penjenengan mengajar itu tolong diingatkan dari sebelumnya, misalkan ayo seragam mana yang belum pakai seragam, pakailah seragamnya, kita sekolah seperti itu. Kemudian menggarisbawahi dari yang sudah disampaikan oleh Bu Feni, saya juga sama, karena pengelolaan kelas itu sangat penting. Kenapa toh? Yang kita hadapi adalah siswa usia sekolah dasar. Artinya itu mereka butuh bimbingan, butuh memang harus digiring, harus ini loh kamu duduk dulu, ini loh dikasih tahu. Kalau tipenya seperti itu, tipe aktif ya, tetapi nggak konsen langsung ke materi pembelajaran, itu alangkah waktu yang berjalan itu menjadi sia-sia. Ya, karena pengelolaan kelas itu juga menjadi bagian dalam pembelajaran. Biar tidak ada yang nanti keluar kelas, kita nggak tahu karena kita fokus ke menyampaikan materi. Ya, tadi kalau saya ngajar di kelas 1 itu ada yang masih pembelajaran minta izin, Bu saya minum. Saya langsung, loh minumnya nanti saya ditahan dulu sebentar. Kenapa? Karena tujuannya untuk mendisiplinkan mereka. Meskipun itu sekolah di rumah, tetapi peraturan dalam sekolah pembelajaran tetap kita laksanakan seperti itu. Ya, sehingga materi apa yang telah kita sampaikan itu secara runtut, secara sistematiknya, kemudian waktu yang dipakai nanti akan dengan sendirinya berjalan dengan baik. Sehingga saya hanya menggarisbawahi pada pengelolaan kelas itu lebih ditingkatkan lagi. Begitu Bu Ani dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Ida atas masukannya. Bu Ani, ada sedikit dari saya, sedikit lagi ini begitu di balik halamannya baru kebaca saya. Ini terkait dengan properti tari ya, properti tari. Nah, ini saya lihat Bu Ani terlalu banyak bercerita properti tari gitu. Jadi guru itu mendominasi cerita. Oh, ini ada, coba ini lihat, ini tarinya ini, propertinya ini gitu. Jadi biarkanlah anak yang mengeksplor dari properti itu gitu loh. Jadi kalau bisa membedakan gitu, bisa buat dua gambar tari ini misalnya. Nah coba kalau ini dengan properti ini apa yang berbedanya, apa yang samanya misalnya gitu ya. Ciri khas itu ciri khas dari setiap bentuk, misalnya ornamen dari properti tarinya itu adalah kekhasan, ya kekhasan dari daerah tarian itu. Tapi ada yang sama, coba perhatikan yang sama. Oh, ada di kepala, ada di tangan, ada di pinggang misalnya. Berarti ada persamaan properti tari di mana di mana dipakainya. Oh, ada yang di kepala. Jadi anak-anak itu tidak guru jelaskan ini ada ini, dia punya ini, dia propertinya ini. Nah, kemarin itu masih Bu Anik yang mendominasi bercerita tentang properti tari itu. Tidak anak yang menganalisis gitu kan. Persamaannya apa? Kepala, oh ya ada, tangan, oh ya ada gitu. Itu ya Bu Anik ya. Ya, terima kasih Bu Dani. Jadi Bapak Ibu yang lain biasakanlah kalau kita menanyakan sesuatu itu biarkan anak mengeksplor ya dengan pertanyaan yang memang ayo ada ornamen di kepalanya, oh ada tari ini ada, oh berarti satu ya untuk kepala gitu ya, oh di tangan atas, di tangan pergelangan tangan, di kaki, di pinggang, di badan misalnya, itu mereka melihat menganalisisnya, itu hotnya di situ begitu ya. Oke. Selanjutnya Pak Ikhwan.
Pak Ikhwan silahkan menyampaikan refleksinya dulu. Jadi Bu, untuk pembelajaran PPL saya yang ketiga, kelebihannya sudah berusaha menggunakan Raizen Bu. Terus juga menampilkan konfirmasi materi, terus juga melakukan motivasi dari video, terus menampilkan hasil diskusi dan LPDP KPD dan anak-anak. Terus kekurangannya mungkin sudah berusaha hot tapi kayaknya belum terlalu hot juga. Jadi masih banyak perlu belajar lagi Bu. Yeah. Cukup? Cukup Pak Iwan? Makasih. Ibu. Baik, catatan dari saya, kita itu waktunya kan 2 JP itu berapa menit Pak Iwan? 70 Bu. 2 kali 35, ya, 2 kali 35. Rumus pemanfaatan waktu untuk membuka menutup itu maksimal 10%, ya, maksimal itu 10% atau bisa 20 sampai 10% lah ya, 15% lah mungkin ya dari waktu. Jadi misalnya kalau 70 itu jangan lebih dari 10 menit ya, 7 menit aja cukup lah ya untuk membuka pelajaran dan menutup. Halo, suara saya terdengar ya? Iya Bu. Halo. Ya Bu. Ya. Ya Bu, terdengar. Iya Bu, terdengar Bu. Terdengar Bu. Kemarin ya menyimak pembelajaran Pak Iwan itu lama sekali ya. Ini membukanya tak dengar ini gitu. Ini membukanya lama sekali. Mungkin saya cek lagi tayangannya kemarin ya, tayangan videonya lagi ya, linknya nanti saya cek lagi. Karena kalau saya hitung itu 25 menit membuka. Ternyata Bu Indah ngeceknya, lihatnya gimana Bu Indah. Kalau saya itu Pak Iwan itu 25 menit membuka pelajaran. Ya. Jadi lama sekali membuka pelajaran itu ya. Ini saya tungguin sampai ketemu kegiatan intinya gitu kan. Nah nanti kalau Pak Iwan ngedit itu kan berapa menit coba dicek ya membuka pelajaran sampai Anda menuliskan membuka pelajaran pun kegiatan inti itu kan ada tuh bisa ditulisin gitu ya. Nah nanti coba dicek apakah betul 25 menit ya di catatan saya. Nah kemudian ada yang kelupaan Pak Iwan, screen show-nya apa full screen-nya lupa. YouTube ya, YouTube itu masih tidak di full screen kan, masih Iya kecil Bu, gitu. beberapa menit baru ingat Bu. Yeah. Ya, jadi saya juga mau konfirmasi itu yang YouTube itu kegiatan pendahuluan atau kegiatan inti? Itu motivasi Bu, masih pendahuluan. Nah, lama sekali toh. Iya Bu. Lama sekali. Ini saya konfirmasi ini harus dicek ya. Jadi memang lama banget. Terus kemudian antara menjelaskan dengan mematikan screen share itu Pak Iwan suka menayangkan yang tidak menayangkan PPT-nya tapi menayangkan meeting-nya, tapi menjelaskan gitu loh Pak Iwan. Jadi tayangannya itu bukan PPT tapi tayangan kotak sampai banyak gitu loh. Karena yang ditayangkan karena tidak menayangkan share screen-nya. Jadi harusnya stop share-nya dimatikan ketika kalau menjelaskan di layar peserta itu loh. Jadi Pak Iwan tidak klik stop share. Iya Bu. Ya, tidak klik stop share. Jadi terus masuk. Harusnya dimatikan stop share-nya maka kembali ke meeting-nya gitu ya. Nanti kalau mau sharing
meetingnya, di PPT-nya gitu ya, di share lagi, di post atau apalah gitu. Jadi karena nanti sangat mengganggu itu. Kemudian penyampaian Bapak Ibu yang lain juga, penyampaian tujuan pembelajaran, kalau perlu tidak menuliskan muatan ya, kita tuh kan sudah diarahkan tematik ya, tematik semua. Nah, kalau tematik semua berarti tidak ada muatan IPA, muatan apa gitu, tujuan muatan ini, tujuan pelajaran muatan ini gitu ya. Jadi muatannya jangan nampak di dalam tujuan pembelajarannya. Mereka tuh nanti mulai dibingungkan, IPA itu apa, IPS itu apa gitu ya, karena di anak-anak itu tidak ada kamus muatan pelajaran. Yang ada muatan pelajaran itu adalah di perangkat guru ya, untuk menyampaikan menganalisis IKD dari muatan gitu. Tapi kalau ke anak-anak biarkanlah tujuan pembelajaran apa adanya gitu ya, pembahasannya dan temanya, subtemanya. Tidak baik, selanjutnya kita masuk ke untuk SPDB gitu, enggak ya, enggak gitu. Itu untuk Pak Ikhwan. Bu Indah monggo. Terima kasih waktunya Bu Feli. Untuk Pak Ikhwan ya, saya juga kemarin dari PPL 1, 2, 3 itu pada pembelajarannya memang di pendahuluan ada kegiatan itu ya, baca doanya, kemudian bilingualnya juga ada muncul dan lain sebagainya, itu di kegiatan pendahuluan itu sebenarnya ya. Sehingga alangkah baiknya pada saat pembelajaran itu ya nantinya ke depannya itu bisa di manage lagi, sehingga pemanfaatan waktu, mungkin pengaturan waktu juga mungkin berbeda dengan yang di sekolah negeri atau sekolah yang lain. Karena di sekolah Pak Ikhwan kegiatannya seperti itu. Yang menjadikan kendala waktu itu sebenarnya kalau kemarin dikondisikan dulu, baru kemudian in action, langsung pembelajaran ini pendahuluannya di settingnya ini. Jadi kegiatan free-nya itu bisa jenengan hidden lah istilahnya seperti itu. Tetapi untuk kedepannya dihandle lagi pemanfaatan waktu, pengelolaan waktu itu penting sekali. Karena apa? Penyampaian materi itu juga tidak kalah penting dengan kegiatan di pendahuluan gitu ya Pak Iwan. Kemudian ya saya tangkap untuk apa ya? Ini kok ceritanya itu hampir mirip dengan Bu Mega. Jadi kurang ini loh, yakin gitu loh. Jadi yakin untuk penguasaan materi ya. Jadi masih kayak ragu-ragu. Jadi biar kita mantap, biar kita percaya diri, biar kita pokok iki maju perang. Ya memang kita bekalnya memang harus ada, kan seperti itu. Jadi buatlah pembelajaran itu semudah kita membuatnya. Jadi jangan yang sulit-sulit. Ya, teknologi harus, tetapi yang bisa kita kuasai apa, itu yang kita pakai. Pengelolaan resen juga ada masih lupa ya. Karena apa? Pengelolaan siswa itu harus benar-benar kita bisa mengolah, Pak. Artinya tipe mereka yang misalkan mereka sukanya cuek atau apa, itu kita bisa menarik perhatian mereka kembali. Sehingga pengelolaan kelas itu terkondisikan dengan baik. Itu. Jadi dari tahap pertama, PPL pertama, 2, 3 itu intinya Pak Iwan juga masih sama di pengelolaan kelas. Sehingga nanti untuk kedepannya karena siswa panjenengan itu semua aktif ya, semua aktif, saya tahu itu, semua aktif. Semua pengen ini loh aku pinter, ini loh aku gitu. Mereka kan pengen akunya diakui. Nah, itu buatlah pembelajaran yang mengakukan mereka, mengaktifkan mereka. Berilah mereka kesempatan semua. Nah, itu tugasnya guru kelas itu seperti itu. Pengelolaan kelas itu di situ. Ya. Jadi di sini ada fasilitas resen, manfaatkan. Kemudian ada
whiteboard yang di sini tuh itu juga dimanfaatkan gitu, sehingga tidak monoton menggunakan PPT panjenengan, tetapi interaktif antara guru dan siswa. Pakailah aplikasi yang ada di sini aja, pakai aja mereka. Itu tadi itu apa? Itu kan mengaktifkan mereka langsung, oh iya, kenapa demikian? Dengan mengejar pertanyaan untuk mereka. Mereka nanti akan mengeksplor kemampuan mereka, sehingga mereka merasa, oh aku pinter, aku bisa. Itu. Jadi semangat pengen diakuinya aku itu kita arahkan saja. Itu saja untuk Pak Iwan. Ya, semoga kedepannya jauh lebih keren. Semangat ya Pak Iwan. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indah. Ini saya melihat tuh kemajuannya memang sudah relatif Bapak Ibu untuk bisa memenuhi indikator-indikator itu gitu kan. Kalau yang teknis-teknis banget tadi memang tetap harus kita perhatikan juga gitu ya. Teknis-teknis saya lebih banyak ke teknis karena kalau secara konteks konten itu sudah memang lebih baik ya Ibu Bapak. Bu Monika ada ya Bu Monika? Bu. Halo Bu Monika. Ya, Bu. untuk Bu Monika refleksinya dulu. Nggih, matur nuwun Bu. Ya, untuk kelebihan saya mengajar kemarin di PPL 3, yang pertama siswa sudah raise hand, Ibu nggih, sudah terbiasa raise hand. Kemudian saya sudah menyampaikan penilaian proses nggih. Lalu saya sudah ada analogi. Kemudian tujuannya juga saya tidak membaca, tapi sudah saya sampaikan lebih runtut, jadi tanpa membaca, saya berusaha tanpa membaca. Kemudian hasil presentasinya juga sudah saya langsung tulis di PPT. Terus sudah berusaha percaya diri ya Bu ya. Semoga sudah lebih baik. Lalu penilaian sikap juga sudah saya tunjukkan. LKPD itu langsung saya tampilkan yang menjadi wali kota ya, langsung dibahas secara langsung dan anak memberi komentar untuk siswa lainnya dan ada yang sudah berani bertanya juga dan yang menjawab siswa lainnya. Kemudian kekurangannya saya masih merasa belum terlalu hot sih Bu. Begitu, terus ada yang memencet presentasi sehingga saat saya presentasi menyampaikan motivasi itu sempat hilang presentasinya, tapi bisa terkendali karena saya memakai 3 perangkat Bu kemarin. Oke. Sudah Ibu, terima kasih. Baik, jadi kalau catatan saya yang kelihatan banget itu permasalahan inquiry ya. Jadi permasalahan inquiry-nya itu berupa pertanyaan yang langsung. Sebetulnya permasalahan inquiry itu adalah bukan untuk dijawab langsung. Pertanyaan terus anaknya jawab itu bukan. Ya, inquiry itu untuk dipecahkan. Jadi harus dicatat ini yang akan dipecahkan dengan kegiatan gitu ya. Jadi bukan langsung inquiry pertanyaan terus anaknya menjawab pertanyaan itu, bukan ya. Bukan, itu untuk memancing, untuk mengarahkan siswa gitu kan. Nah, terus kemudian penilaian proses sudah kelihatan nampak. Ada yang menggaya, ini terkait dengan teks bacaan. Backdropnya hijau. Itu di mata dan membaca itu saya aja pusing ya. Saya aja pusing gitu kan. Ini apalagi anak-anak ya yang membacanya. Jadi jangan gunakan warna-warna yang mata itu hijaunya itu hijau terang ya, spotlight gitu loh. Jadi gunakan warna smooth gitu sehingga tidak membaca itu tidak sakit matanya. Terus kemudian ada lagi catatan, waktunya sisa 30 menit. Masa sih Bu? Iya. Saya
hanya 10 menit, Bu. Ini saya cek 30 menit loh, karena saya yang awal, terus pas cek, wah ini coba nanti dikonfirmasi dengan Bu Indah atau kita cek di rekamannya. Rekaman fullnya ada kan? Rekaman fullnya. Itu lebih, tersisanya 30 menit. Ini pasangannya itu kan Pak Ikhwan toh? Nggih. Barengannya gitu loh. Iya. Pak Ikhwan tuh jalan, kita kan dua device. Pak Ikhwan masih jalan gitu, tiba-tiba ini sudah wassalamualaikum, ini Pak Ikhwan tuh masih terus gitu. Masih bertatek, oh ya waktunya masih ada sisa banyak ya. Tapi memang sudah bagus ya, anak-anak diminta berpikir kreatif, seandainya jadi wali kota gitu kan. Terus teman-temannya beda banget toh responnya anak-anak ketika mereka presentasi ya, kalau jadi wali kota dia akan apa-apaan, itu beda sekali dengan kalau hanya sekedar mengerjakan LKPD. Begitu ya Bu Monika ya. Monggo Bu Indah dikonfirmasi betul nggak? Iya. Iya. Kemarin saya sampai tengok-tengok waktu terus kemarin. Iki bener apa? Ya, jadi manajemen pengelolaan waktu juga diperhatikan ya. Ini untuk semua juga. Jadi kadang ada yang keasikan, kebablasan, sudah bel masih aja. Ya, itu nanti akan diprotes nanti. Tapi benar-benar nanti kalau orang lagi asik itu ya tidak ramah, itulah istilahnya seperti itu. Tetapi bagaimanapun kita harus profesional. Porsi yang kita berikan adalah porsi yang sesuai dengan yang sudah terjadwalkan. Misalkan kalau itu ada yang belum tersampaikan, itu bisa diberikan besoknya lagi sebagai pancingan juga bisa. Jadi untuk mereview kembali apa yang sudah diberikan itu bisa lewat yang kemarin, harusnya ada ini, masih ada kaitannya, kita berikan untuk besok pagi, seperti itu. Kemudian yang saya cermati itu untuk pancingan-pancingannya juga ya, itu sudah ada, tetapi besok ditingkatkan lagi aja untuk menambah materinya lebih dalam. Itu untuk menambah materinya lebih dalam. Ini siswanya sudah antusias, sudah baik, tetapi masih saja. Kenapa sih ya harus menuliskan teks yang panjang-panjang? Ya kan? Bu, biar waktunya pas, Bu. Seperti itu kah? Ya, saya ingatkan berulang kali. Hindari pakai teks yang panjang-panjang. Kenapa? Itu enggak efektif. Benar itu. Ya, nggak efektif. Jangan menyamakan siswa itu dengan kemampuan kita. Tidak bisa. Karena kemampuan siswa itu terbatas. Kalau kita jam terbang udah tinggi, membacanya dari kelas 1 SD sampai sekarang. Nah, siswa kita kan enggak. Jadi jangan mengukur baju kita, jangan mengukur kemampuan kita, tetapi ukurlah kemampuan siswa, keterbatasan mereka. Ya, bahwasanya anak-anak itu condong lebih suka melihat gambar, kemudian mendengarkan visual dan audionya ini. Itu manfaatkan betul. Kemudian mereka condong lebih mengingat cepat. Jadi dari beberapa siswa itu yang membaca cepat dan bisa memahami itu paling cuma berapa. Sedangkan materi kita kan untuk semua. Ya kan? Jangan kasih teks yang panjang-panjang lah. Kalau bisa diganti gambar untuk mengaktifkan mereka jauh lebih baik itu. Kan banyak itu gambar yang bisa kita berikan untuk di awal sebagai pancingan, kemudian di lebih dalam lagi pada saat materinya tadi. Itu banyak sekali yang bisa kita berikan. Jadi mindset kita bangun dulu. Kita mengajar materinya tentang apa, misalkan apa tuh kemarin punya Bu Monik? Faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan, Bu. Nah, gangguan pernafasan itu kan sangat luas sekali ya. Tapi difokuskan, diarahkan sesuai dengan temanya itu, kemudian KD-nya. Itu nanti kan contoh yang keadaan di sekeliling kita itu banyak sekali yang bisa kita berikan. Itu aja gambar-gambarnya itu. Jadi kalau itu teksnya terlalu panjang, sedangkan durasi kita itu cuma 2 kali 35.
siswa untuk memahami dengan daring seperti ini, misal ditambah kemarin sudah di-share materinya itu untuk membaca, itu tetap beda. Kemudian banyak sekali timbul ini ya, pengertian dan konsep, entah itu nanti konsepnya pas atau tidak, itu karena bacaannya aku malas sih mesti kayak bacaan akeh. Itu pasti itu. Tapi kalau gambar menarik, dia langsung, gambarnya apa? Kemarin kasih gambar ini, sekarang gambarnya ini. Jangan pancing aja. Biarkan mereka mengeksplor apa yang harus mereka pelajari di situ. Misalkan ide pokok pun dari gambar dijadikan ide pokok, cerita itu bisa. Ingat ya, literasi itu kan kita harus bisa mengungkapkan apa yang menjadi kita lihat, apa yang kita rasakan bisa dituliskan juga, bukan sekedar hanya membaca. Seperti itu. Jadi dihindari ya teks bacaan yang panjang-panjang itu. Saya kemarin membaca aja, belum tekanan kok, terus kacamata kayak ini masih enggak ini cepat banget gitu. Saya kira itu saja yang lebih ini ya, dan manajemen kelas, pengelolaan kelas juga harus diperhatikan lagi. Keseluruhan it's okay. Semua ini. Terima kasih Bu. Ya, itu saja untuk Bu Monik, terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Betul ya catatan dari saya dan Bu Indah itu, tulisan teks yang panjang dengan warna tanpa gambar dan dengan warna yang hijau dan putih itu kemarin itu melelahkan siswa dalam konteks mata, melelahkan siswa dalam konteks membaca juga gitu kan. Jadi kalau misalnya memang anak-anak sudah mendapatkan teksnya, maka itu tinggal kita eksplor lagi aja hasilnya gitu kan, tidak membaca dari layar gitu kan, ya di layar di PPT misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah ada LKPD-nya, maka tinggal melaporkan LKPD-nya gitu, karena bahan ajarnya, teksnya sudah ada di bahan ajarnya gitu kan, tinggal mungkin mengidentifikasi ide pokok itu, mencari yang sampaikan Bu Indah tadi itu, teksnya sudah ada di bahan ajar nih. Nah, tapi tinggal bagaimana teks ini akan muncul gagasan pokoknya dengan gambar yang mana gitu ya, Bu, itu bisa disesuaikan. Oh ya, gambar tentang apa toh yang merepresentasikan ide pokok dari paragraf itu misalnya, gitu kan? Itu bisa lebih menarik juga bagi siswa ya. Tapi overall Bu Monika ini kemarin sudah jelas kelihatan ya penilaian prosesnya Ibu Bapak. Jadi penilaian prosesnya itu betul-betul dilakukan ya, diekspresikan. Jadi kita oh ya benar ada gitu, seperti itu. Dan itu ketika semuanya nanti membuat cuplikan yang 15 menit itu jangan sampai di skip. Ya, ketika penilaian prosesnya jangan sampai di skip. Dilewatin gitu loh. Ya, yang dilewatin itu yang memang tidak ada makna apa-apa dari tayangan itu, gitu ya Ibu Bapak ya. Baik, ini sebetulnya saya mohon maaf Ibu Bapak, ada agenda, ini namanya agenda barbar ya. Agenda interview mahasiswa baru ini, jadi sudah janjian 2:30 sih, masih ada 10 menit ya, sudah janjian. Nah ini besok pagi mungkin kita mulai masuk ke Bu Eri, Bu Kastipah, Pak Adi dan Bu Dewi ya. Ini nanti saya belum Bu. Hari ini menunggu Ibu Bapak yang masih belum melengkapi ini, coba saya sharing dulu ya, kita cek izin sharing ya Ibu Bapak ya. Kita cek dan dicek terkait dengan ini sudah nampak Ibu Bapak? LMS-nya sudah nampak? Sudah Bu. Ya, posisi kita di sini. Nah, ini berarti hasil editing rekaman ini sudah saya, kalau tidak salah sudah saya buatkan belum? Ini ya.
18 komentar. Ya. 18 komentar. Ini coba kita cek 2 Agustus. Ini sudah ada link-linknya. Oke. Kemudian saya ke kegiatan unggah hasil. Ini pelaksanaan 5.2, kemudian unggah hasil rekaman baru 7. Memang belum semua. Iya, saya belum, Bu. Ini 15 menit toh? 15 menit ya? Iya. Iya, Bu. Oke, coba 7 berarti kurang berapa? 3. Kurang 3 siapa? Yang barusan tuh saya lihat. Bu Dewi belum. Bu Dewi, Pak Adi belum, Bu. Adi, dan satu lagi? Bu Dewi, Pak Adi, satu lagi siapa? Bu Kasipah, Bu. Pasti Pak. Oke, betul. Kalau begitu kan berarti betul ya. Oke, kita back. Berarti di sini kemudian nanti tinggal saya melengkapi isi penilaian ya, sama rencana tindak lanjut. Unggah rencana tindak lanjut. Submitnya baru 3 orang, ini rencana tindak lanjut. Bu Eri, Bu Bunga, dan Bu Dewi. Belum ya? Sudah atau belum ini? Bu, yang 3.7 itu ada namanya Bu Feni sama Bu Indah enggak ya, Bu? Udah, 5C4. 5C4. 5C4 ini saya coba buka punya Bu Eri. Belum ya, Bu? Itu kan ada unggah 3.7, Bu. Itu ada namanya Bu C. 3.7 untuk PPL Mbak Eri, laporan Mbak Eri. Laporan PPL. Bukan 3.7. Itu tadi saya nyicil kirim video Bu Feni. Kirim video dulu. Ini loh, unggah hasil praktek tahap ketiga. Ini pelaksanaan. Ini loh yang di 54. Ini 2 itu kan ini tadi. Iya, Bu. Ini yang lembar ya. Ini kan tidak pakai acara kelompok toh? Ini kan tidak pakai kelompok-kelompok lagi kan? Tidak, Bu. Lah iya, nah saya cek yang ini loh. Yang apa? Unggah 5C4 itu loh. Ini pelaksanaan. Ini editing. Ya kan? Ini kan kita di sini. Nah, ini 5C.6. LK 35, 34, 37, ya, 3.7. Oh, postingnya di sini. Tapi belum, ini ada yang submit tapi belum ada isinya. Saya 3.7 itu belum selesai, Bu. Belum ya? Saya baru video, Bu. Bu. Baru sebagian. Makanya harus sudah di nganu, Bu.
udah dibahas seperti ini Bu, baru ngisi LK 3637 itu Bu. Oke, siap. Artinya catatan-catatan saya disampaikan gitu toh? Iya. Oke, siap. Maksudnya saya ngecek aja, cek dan Iya recheck Bu. itu. Cek dan recheck aja. Artinya kan, oh ya ini yang belum gitu kan. Nah, di sini ya, tapi yang tanggal 3 Agustus gitu ya. Oke, jangan lupa juga yang ini ya, tadi tindak lanjut. Baik, Ibu Bapak, saya sudah cek dan recheck. Oh ya, sebentar, saya kembali lagi ke ini dulu. Kita berarti tanggal 6 Agustus ini ya. Minggu ini nih. Revisi kita di sini. Nah, berarti minggu ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat harus sudah clear. Bapak Ibu ya? Iya Bu. Iya, Bu. Bu. Harus sudah clear semuanya ini. Semuanya. Setelah itu bye-bye. Setelah itu balik kanan bubar jalan ya, tinggal siap-siap untuk UKIN. Tinggal UKIN, sudah nyicil-nyicil mengikuti workshop Ibu Bapak. Sudah Bu. Ya, bikin artikel lah sambilnya jalan ya. Oke. Nanti kalau bahan ajarnya bagus, 7 itu namanya Bu Feni sama Bu Indah, nama lengkapnya nanti nyewon gitu. Oh, nama lengkap NPM. Nggih, ya. NPM. NIP. Sama lipnya Bu Indah juga. Mbak. Saya tipu. Ya. Kan ada di jadwal sebetulnya ya. Lagi Bu. Boleh jadwal mana mumet ya. Nyekrolnya Bu. Baik, Ibu Bapak, jadi pertemuan hari ini ya review. Ini ada catatan ini. Oh banik, ini catat di sini aja daripada suwi. Nama saya diikat ya. Jadi Bu, terima kasih. Aja mana grupnya. Ini nip ya. Nah, langsung dikopas dulu. Bener kan? Nipki sepanjang ini apal ya. Udah Bu. Tanggal lahir, tanggal SK. Oh, PNS saya 94 loh. Tapi saya PNS yang swasta ya. PNS swasta. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Monggo Pak Iwan bisa dibantu berdoa. Jadi Bu, terima kasih Bu Feni, Bu Indah hari ini. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Selamat sore, sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, selesai ya. Keren. Selesai. Baik Bapak Ibu, ini saya clear call dulu ya. Sampai jumpa besok. Besok saya kabari lagi, kuna pagi siang seperti ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.